Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada pelajaran daring untuk yang sesi kelima ya, atau pertemuan kelima, yang mana pada minggu lalu kita telah melewati yang namanya ujian semester ganjil. Nah, sekarang minggu ini kita lanjut ke pelajaran daring kita, yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor. Dan materi kita minggu ini ialah tentang sistem kopling pada sepeda motor. Nah, ini kopling ya, ini jenis gambar kopling sepeda motor kalian. Posisi kopling sepeda motor semua pada tahu kan, itu di bak sebelah kanan. Jadi inilah wujud aslinya kopling seperti itu. Itu ada plat, begitu ada kain close, rantang, ada pir, baut. Nah, di sini ada fungsi kopling pada sepeda motor. Nah, fungsi kopling pada kendaraan adalah sebagai pemutus dan penyambung putaran mesin menuju transmisi. Nah, ini contoh ketika kita akan memasuki gigi otomatis, transmisi posisinya tidak boleh berputar. Jika tidak ada kopling, maka begitu gigi dimasukkan kendaraan akan langsung loncat. Maka itulah diperlukan kopling supaya putaran itu lembut, operan itu lembut. Namun dengan adanya kopling, maka kita bisa mengatur gerakan kendaraan secara lembut, ya kan? Nah, di sini kopling mekanik dibagi menjadi dua, yaitu kopling single clutch yang sering dipakai pada kendaraan roda 4 atau lebih ya. Biasanya kopling ini bersifat kering. Kopling clutch itu yang kopling mobil. Ini yang dua, kopling multi clutch. Kopling yang diterapkan pada sepeda motor dengan ciri khas memiliki beberapa plat kopling yang terendam dalam sebuah oli. Jadi kopling itu dibagi menjadi dua. Ada kopling basah dan ada kopling kering. Nah, kopling basah itu contoh sepeda motor. Dia harus dilumasi dengan oli. Sedangkan kopling kering itu terletak pada kendaraan roda 4 atau sering kita bilang mobil. Nah, di sini ada komponen kopling manual sepeda motor dan fungsinya. Ini ada primer drive gear. Nah, pada sistem kopling sepeda motor tidak ada komponen flywheel seperti pada mobil. Ini kan sepeda motor nih, flywheel itu nggak ada. Jadi sehingga proses kerja mesin tidak dilakukan sejajar dengan poros mesin. Nah, flywheel itu penghubung ya, itu dipergunakan pada mobil. Nah, fungsi primer drive gear adalah untuk menghubungkan putaran dari poros engkol mesin ke gigi primer pada kopling. Nah, bentuk roda gigi ini cukup kecil dan biasanya terletak pada di arah samping kanan blok mesin. Di sini ada primer driven gear. Komponen berikut adalah gigi primer kopling yang berfungsi sebagai media gesek. Nah, yang pertama, gigi primer ini menggantikan fungsi dari flywheel. Jika dilihat secara seksama, primer drive gear ini juga sama-sama terhubung dengan clutch cover yang memutar komponen pressure plate di dalam kopling. Nah, cover ini terletak pada menempel clutch cover ya. Di sini ada 3 clutch cover terletak menempel pada gigi primer kopling. Nah, fungsinya sebagai penyalur putaran pada gigi primer dan beberapa pressure plate pada sistem kopling motor ini, dan menggunakan beberapa plat kopling dan plat penekan. Nah, plat penekan itu akan berputar mengikuti putaran gigi primer. Lalu sini ada multi clutch plate. Bagian ini sering disebut plat kopling atau piringan gesek. Nah, itu seperti dia hubungannya menyatu sama kanvas kopling. Nah, fungsi utama dari plat ini adalah sebagai penerima putaran dari pressure plate. Nah, posisi clutch plate ini terhubung dengan poros transmisi, sehingga dalam kondisi bebas, piringan ini tidak akan berputar mengikuti pressure plate dan gigi primer. Nah, lalu ada 5 nih multi friction plate. Plat berikutnya terletak di antara clutch plate namun tidak berhubung dengan poros transmisi, melainkan terhubung dengan gigi primer. Melainkan fungsi dari komponen ini adalah menyalurkan putaran dari gigi primer kopling menuju transmisi dengan cara media gesek. Nah, jadi di dalam kopling multiplate terletak pada plat ini dan plat kopling seling berselisingan. Nah, tujuan agar lebih awet dan lebih kuat dalam kondisi basah.
Nah, lalu ada center gear. Roda gigi ini terletak pada proses transmisi dan memiliki beberapa roda gigi sebagai peletakan kampas kopling. Nah, fungsi dari center gear adalah sebagai komponen penyalur putaran dari kampas kopling menuju transmisi. Baik, kita lanjut saja, singkat sedikit ya, karena waktunya mendesak. Nah, sini ada 7 pressure plate. Plat penekan terletak di daerah luar kopling atau kopling motor. Nah, fungsinya sebagai media yang menekan clutch plate ke arah dalam sehingga clutch plate ini bisa menekan friction plate untuk menyalurkan tenaga. Bentuk pressure plate ini tidak jauh beda dengan kampas kopling, hanya diukir ukurannya saja yang lebih kecil. Jadi ada pressure spring atau pegas penekan terletak di dalam pressure plate. Nah, fungsinya sebagai sumber tenaga untuk menekan plat kopling. Ada sekitar 6 atau lebih pegas dengan kekuatan tinggi. Nah, pegas ini diletakkan secara rotari di sekeliling pressure plate. Nah, yang kesembilan ada release fork atau garpu pembebas berfungsi sebagai tuas untuk mengendalikan pressure plate. Secara garpu, dalam proses kerjanya, pressure plate akan bergerak untuk menekan dan membebaskan hubungan antara plat kopling dan friction plate. Atau itu sering disebut sama bengkel swasta itu tuas atau sendok kopling. Nah, di sini ada garpu ini adalah berfungsi memudahkan proses ini. Release fork hanya sebagai tuas namun yang menggerakkan tetap dari tuas kopling yang disalurkan dengan kabel kopling. Dia hanya sebagai penghubung. Nah, yang ke-10 ada clutch adjuster. Clutch adjuster ini biasanya terletak di area luar cover engine. Clutch itu yang di luar engine dekat nipple, masalah saya itu. Fungsi adjuster ini adalah sebagai pengatur ketinggian kopling. Tentu, setiap penggunaan memiliki karakter yang berbeda. Ada yang suka menggunakan kopling pendek, ada pula yang menyukai kopling panjang. Keberadaan penyetel ini akan menyesuaikan ketinggian kopling sesuai selera pengendara. Nah, kalau koplingmu di sebelah kiri itu dekat handle ada penyetelan, itulah dia namanya clutch adjuster. Untuk penyetelan jarak mainnya, bebas jauh atau dekat. Nah, di sini ada clutch handle. Clutch handle atau tuas kopling adalah alat input yang mengatur kinerja kopling secara langsung oleh pengguna. Nah, jadi pengguna komponen inilah yang digunakan pengguna untuk melakukan kontrol terhadap kopling motor. Lalu pada mobil komponen ini diganti dengan clutch pedal. Clutch handle itu ialah handle seperti kalau sebelah kanan tuh handle rem, sebelah kiri itu handle kopling atau disebut dengan clutch handle. Lalu yang ke-12 ada clutch kabel. Kabel atau kopling adalah bahan berbentuk seperti kawat ya atau sling yang memiliki kekuatan terhadap daya elastisitas dari fleksibel. Karena sifatnya ini, kabel ini digunakan sebagai penyalur tenaga dari tuas kopling ke release fork. Nah, meski kopling motor diesel didesain dengan model basah dan multiplate, bukan berarti kopling ini tahan terhadap penggunanya yang keras. Komponen ini juga masih menggunakan gesekan sehingga potensi kampas kopling yang tipis pasti terjadi. Sering dia putus, tapi nggak secepat itu karena dia bahan baja tebal. Nah, jika kampas kopling motor telah tipis, maka motor jadi lebih sulit dikendalikan. Dayanya juga berkurang dan mesin terkesan meraung saja tanpa bisa lari. Artinya tersendat gitu. Itu nandain kopling yang sudah habis, kampas kopling. Nah, di sini saya nggak akan membuat soal karena saya tahu kamu itu baru siap menjalani ujian mid semester. Jadi untuk minggu ini saya nggak mungkin buat soal, tapi minggu depan saya buat soal. Nah, mungkin itu saja ya. Bagi yang kurang jelas silakan dibuka-buka kembali tentang kopling sepeda motor, kopling basah maupun kopling kering. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap di rumah, jaga kesehatanmu, jaga keluargamu, lindungi keluargamu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.